Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Tegar Surya Perdana dengan NIM 225214121. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis ekonomi teknik. Jadi, dalam ekonomi teknik ada klasifikasi biaya, yang dimana dibagi menjadi empat. Yang pertama, biaya tetap, fixed cost, biaya yang konstan dan tidak berubah terlepas dari tingkat aktivitas. Contohnya adalah sewa. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yang dimana merupakan biaya yang bergantung pada tingkat aktivitas. Contohnya adalah biaya makanan yang bergantung pada jumlah penghuni. Ketiga, biaya marginal atau marginal cost, merupakan biaya variabel untuk unit berikutnya. Ini bergantung pada karakteristik unit tambahan, misalnya dewasa, anak, atau bayi. Yang keempat, biaya rata-rata, average cost, merupakan total biaya dibagi dengan jumlah unit. Misalnya, total sewa plus makan plus plus N dibagi jumlah unit. Terus di sini kita masuk ke contoh biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Dalam contoh 2.1, dalam sebuah acara, biaya tetap meliputi sewa bus sekitar $80, biaya bensin $75, bahan bakar lain $20, dan pengemudi bus $55. Sehingga total biaya tetap adalah $225. Biaya variabel per orang adalah tiket acara sebesar $12,5 dan makanan ringan sebesar $7,5. Sehingga total biaya variabel per orang adalah $20. Tabel dan grafik dalam yang saya tampilkan ini menunjukkan bagaimana biaya total meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah orang, sementara biaya tetap akan konstan. Lalu masuk ke laba dan rugi. Laba dan rugi dibagi menjadi tiga, yaitu titik impas, area keuntungan, dan area kerugian. Untuk titik impas atau break even terjadi ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Ini berarti sekedar bertahan. Untuk kedua, area keuntungan atau profit region terjadi ketika total pendapatan lebih besar dari total biaya. Ini berarti menabung uang. Untuk yang ketiga, area kerugian atau loss region terjadi ketika total pendapatan lebih kecil dari total biaya. Ini berarti terjerat utang. Kemudian lanjut, di sini ada grafik atau contoh bagan titik impas yang menjadi example 2.2. Jadi dengan biaya tetap $225 tadi dan biaya variabel $20 per orang serta harga tiket $35 per orang, titik impas tercapai pada 15 orang, di mana pendapatan $525 sama dengan total biaya $525. Di bawah 15 orang adalah area kerugian dan di atas 15 orang adalah area keuntungan. Bahkan titik impas menggambarkan hubungan ini secara visual antara biaya tetap, total biaya, dan pendapatan. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke biaya masa lalu, sunk, dan biaya masa depan, opportunity. Untuk biaya sunk atau sunk cost merupakan uang yang telah dikeluarkan karena keputusan masa lalu dan tidak dapat diubah. Contohnya adalah harga pembelian mobil 2 tahun lalu.
Contoh 2.3 nanti akan mengidentifikasi harga beli, biaya penyimpanan, dan harga daftar lama sebagai biaya sang. Terus untuk biaya peluang atau opportunity cost merupakan manfaat yang hilang karena menggunakan sumber daya dalam aktivitas yang dipilih daripada dalam aktivitas lain yang ditinggalkan. Ini melibatkan pilihan atau keputusan. Contohnya adalah membeli makan siang daripada bensin. Lalu kita akan masuk ke dalam contoh 2.3 seperti ini. Untuk penjelasannya, yang seperti di Biasang tadi, jumlah yang ditawarkan untuk pompa 2 tahun lalu adalah peluang yang hilang. Dan harga jual saat ini adalah $3.000. Merupakan nilai peluang atau nilai pasar saat ini. Terus kita masuk ke jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran berulang, recurring expense, dan pengeluaran tidak berulang, non-recurring expense. Di mana pengeluaran berulang, recurring expense, merupakan pengeluaran yang diantisipasi dan terjadi secara teratur. Contohnya, membeli makan, membayar sewa, dan lain-lain. Untuk pengeluaran tidak berulang, non-recurring expense, yaitu merupakan peristiwa unik yang terjadi pada interval yang teratur atau pengeluaran yang terjadi ketika peristiwa unik. Contohnya sakit, kecelakaan, kematian, ataupun hal-hal yang lain yang terjadi ketika mendadak. Lanjut, sebentar mengganti dulu. Oke. Nah, contohnya adalah biaya incremental atau incremental cost. Perbedaan antara biaya dua alternatif. Jadi dalam keadaan sakit, kecelakaan, kematian, pembelian asuransi untuk biaya tidak berulang dapat mengubahnya menjadi biaya berulang. Premi asuransi namanya. Untuk ini adalah biaya incremental cost adalah perbedaan antara biaya dua alternatif. Seperti yang saya katakan tadi, di mana contoh 2.4, example 2.4 menunjukkan perbandingan biaya antara dua model A dan B. Untuk item-item seperti harga pembelian, biaya instalasi, biaya pembelian tahunan, biaya utilitas tahunan, dan biaya pembuangan. Kolom incremental cost menunjukkan perbedaan antara biaya model A dan B. Jadi sudah masuk ke dalam kriterianya dalam contoh ini supaya lebih memudahkan. Terus kita lanjut ke biaya tunai, cash versus biaya buku, book. Di mana biaya tunai merupakan cash cost atau pergerakan uang dari suatu orang ke orang lain, maaf tipu. Contohnya adalah pembayaran bulanan pinjaman mobil, ya, seperti peminjaman. Jadi kita menggerakkan uang dari satu orang ke orang lain. Terus yang kedua, biaya book atau book cost, biaya transaksi yang dicatat di buku. Contohnya, uang muka yang tercatat di buku pembelian mobil tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Itu kan sudah ada pembukuannya. Berapa kau sudah membayar dan berapa kurangannya. Lanjut, kita membahas tentang biaya siklus hidup atau life cycle cost. Itu dibagi menjadi tiga, siklus hidup, life cycle, biaya siklus hidup, life cycle cost, dan perhitungan biaya siklus hidup, life cycle costing. Di mana dalam siklus hidup atau life cycle merupakan seluruh waktu dari konsep hingga akhir produk atau proses. Terus untuk biaya siklus atau life cycle cost merupakan jumlah total biaya yang timbul selama siklus hidup. Untuk ketiga, perhitungan biaya siklus hidup, life cycle costing
adalah menghitung semua biaya terkait produk selama siklus hidup atau siklus berlangsung maksudnya gitu. Lanjut, kita membahas perhitungan biaya atau estimasi biaya atau dalam Inggrisnya cost estimating. Itu dibagi jadi empat. Yang pertama, analisis ekonomi didasarkan pada masa depan. Biaya dan manfaat di masa depan merupakan estimasi. Biaya yang diestimasi tidak diketahui dengan pasti. Semakin akurat estimasinya, semakin andal keputusannya. Jadi kita harus menggunakan empat langkah ini dalam menentukan estimasi biaya supaya keputusan yang Anda pilih akan membuat sebuah keuntungan di masa depan. Nah, untuk jenis estimasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu kasaran, rough, semi detail, atau semi detailed, atau detail, atau detailed. Untuk kekasaran merupakan estimasi tingkat perasaan, tidak akurat dan rentang 30% hingga kurang lebih 60%. Untuk semi detail berdasarkan catatan historis cukup canggih dan akurat dengan rentang kurang dari 15% hingga 20%. Untuk detail, berdasarkan spesifikasi terperinci dan model biaya, sangat akurat dengan rentang -3 hingga kurang lebih 5%. Jadi gapnya tidak terlalu jauh. Nah, kita masuk ke model estimasi, di mana per unit menggunakan faktor per unit, misal dolar per kaki persegi, manfaat karyawan yang digunakan dalam Microsoft Excel. Untuk segmentasi atau segmenting, membagi masalah menjadi beberapa item, mengestimasi setiap item, lalu menjumlahkannya, juga menggunakan MS Microsoft Excel. Untuk indeks biasa atau cost index, nomor indeks berdasarkan sejarah, misalnya indeks harga konsumen di AS. Untuk panskala daya atau power seizing mengukur biaya yang diketahui sebelum ke atas atau ke bawah. Dan triangulation melihat biaya dari beberapa perspektif. Terus yang terakhir kurva belajar atau learning curve merupakan proses di mana untuk melacak peningkatan biaya dari waktu ke waktu. Oke, untuk yang terakhir ada diagram arus kas, cash flow diagram, di mana diagram arus kas meringkas pergerakan uang dari waktu ke waktu dan dipresentasikan menggunakan spreadsheet. Pada contoh, tabel dan grafik menunjukkan bagaimana biaya modal, biaya operasional, O&M, dan biaya perbaikan overhaul berkontribusi pada total arus kas selama beberapa tahun. Secara keseruan, materi ini menyediakan dasar untuk memahami berbagai klasifikasi biaya, cara menghitung dan memvisualisasikan biaya dan profit, serta metode untuk mengestimasi biaya untuk keputusan di masa depan, seperti mempelajari berbagai jenis alat di kotak perkakas sebelum memulai proyek. Jadi dalam materi yang saya berikan dari slide pertama hingga slide terakhir ini merupakan ringkasan dalam pergerakan uang dari waktu ke waktu. Istilahnya begitu. Di mana juga kita mengimplementasikan dalam model estimasi. Menggunakan spesifik untuk menganalisis dan merancang pengeluaran secara efektif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi tugas pada kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.